Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Trianto, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah dasar dari perumusan MKCHM dan MDAM. MKCHM itu adalah matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah yang disahkan pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kedudukannya itu sebagai hasil tajdid di bidang ideologi, disempurnakan di sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Pada periode Ki Haji Fakih Usman dan Ki Haji Fakhruddin. Bisa kita ketahui, setiap yang hidup pasti memiliki sebuah cita-cita. Bahkan kita hidup ini harus memiliki sebuah cita-cita. Dengan cita-cita kita hidup, dengan cita-cita pula kita berambisi. Tetapi cita-cita tanpa sebuah keyakinan adalah sebuah mimpi. Tapi cita-cita juga harus diiringi dengan keyakinan akan memberikan kita giroh atau semangat dalam mengejar cita-cita kita itu. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki 5 teks cita-cita yang merupakan sebuah impian yang diiringi dengan sebuah keyakinan. Teks matan Muhammadiyah yang berupa yang pertama, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya, artinya para sekutu Muhammadiyah harus bersih dari penyakit TBC, bid'ah, khurafat, dan tahayul dan lain-lain. Yang kedua, menjadikan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya Islam adalah agama untuk semua yang ada di dunia ini, dipelajari oleh siapa saja dan diamalkan untuk siapa saja adalah menjadi cita-cita Muhammadiyah. Ketiga, dalam amalan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang baik akhlak, akidah, ibadah maupun muamalah. Yang kelima, baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadikan Indonesia negara adil, makmur, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Isi dari mata keyakinan cita hidup Muhammadiyah itu, yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amal ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Dan sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmatan Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam meliputi bidang-bidang, yaitu ada akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Terus yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan sumber-sumber yang ada di bangsa Indonesia ini yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa tanah, air, dan kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah juga disebut sebagai salah satu ideologi Muhammadiyah karena di dalam mukadimah tersebut mengandung sejumlah unsur yang menjadi cita-cita Muhammadiyah dalam mewujudkan tatanan masyarakat Islam yang sebenarnya. Paling tidak terdapat 7 butir pokok pikiran yang terkandung dalam mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu pertama, hidup manusia harus berdasarkan bertauhid, bertuhan, beribadah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Ketiga,
hanya satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sebagai sendi pembentukan pribadi utama dan pengatur tata tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia sejahtera dunia akhirat. Keempat, berjuang menegakkan serta menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga dapat terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Kelima, berjuang menegakkan serta menjunjung tinggi perintah agama Islam hanya akan berhasil apabila mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Keenam, perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam hanya dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan cara berorganisasi dengan baik dan jelas. Ketujuh, seluruh usaha dan perjuangan harus dilakukan secara terpadu menuju ke arah satu tujuan yang sama. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama itu Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Lalu yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang A. Akidah, B. Akhlak, C. Ibadah, dan yang terakhir D. Muamalah duniawiyah. Lalu yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Satu abad yang diselenggarakan di Yogyakarta, gerakan Muhammadiyah mendeklarasikan yang namanya Jihad Konstitusi. Jihad Konstitusi ini merupakan gerakan pembaharuan hukum dan upaya koreksi yang dilakukan melalui jalur formal dengan mengajukan uji materi yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Muhammadiyah, jihad konstitusi ini sangat penting agar upaya dan cita-cita pembangunan serta keadilan di Indonesia ini sesuai dengan cita-cita kehidupan yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berdirinya atau jihad konstitusi ini seiring dengan peluncuran sejumlah produk-produk hukum yang dibuat oleh DPR RI yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pusat Muhammadiyah yaitu Bapak Din Samsudin pernah mengatakan bahwasannya jihad konstitusi ini merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar, di mana pada uji materi yang pertama yaitu tentang minyak dan gas bumi, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di mana menghapus segala pasal tentang kedudukan, fungsi, serta kegiatan badan usaha hulu minyak dan gas atau yang sering disebut BP Migas. Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya BP Migas tidak institusional atau keberadaannya harus dihapuskan. Keputusan tersebut membuat atau mengejutkan banyak pihak. Tapi bagi Muhammadiyah sendiri itu merupakan suatu kemenangan di mana sejak didirikannya deklarasi jihad konstitusi pada muktamar 1 abad yang lalu di Yogyakarta, ini merupakan kemenangan terbesar sebagai organisasi Islam. Kemudian masih
ada beberapa uji materi yang sedang dalam proses Mahkamah Konstitusi atau dalam proses pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai jihad konstitusi atau peranan Muhammadiyah sebagai organisasi atau jihad konstitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.